sama Yesus juga makan dari pohon ya. Oke Ivana, kita mau cerita Alkitab tentang Raja Salomo. Diambil dari 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 38. Lihat ini Kak, ada gambarnya. Kita tadi udah baca ya. Nah, ini tentang Salomo membangun bait suci atau rumah Tuhan. Membaca dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 9. Seperti terang di siang hari. Janganlah khawatir karena orang jahat. Janganlah iri hati kepada orang yang berbuat curang. Mereka akan layu seperti rumput dan mati seperti tanaman. Komitmen saya adalah mulai hari ini kalian akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, selalu mengucap syukur setiap hari dan ingin bertanggung jawab dengan semua pekerjaan. Aku akan lebih sering membaca Alkitab dan berdoa dan selalu mengucap syukur dan tidak menunda-nunda tugas sekolah. Hari ini, saya, Somba Immanuel Cesario Sitompul, akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur setiap hari. Hari ini saya Gibi akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan selalu mengucap syukur setiap hari. Ya, mulai hari ini saya Darel akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan selalu mengucap syukur setiap hari. Mulai hari ini, saya, Terry, akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur setiap hari. Hari ini, saya Glenn akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur setiap hari. Mulai hari ini, saya, Faith, akan selalu rajin berdoa, membaca firman Tuhan, selalu mengucap syukur setiap hari, dan akan merubah sifat-sifat Faith yang kurang baik. Mulai hari ini, saya Wayan akan rajin berdoa, membaca firman Tuhan, dan selalu mengucap syukur setiap. Adik-adik yang lain, jangan lupa ya, kirimkan juga kegiatan impak adik-adik selama di rumah, supaya kakak-kakak bisa lihat dan teman-teman yang lain juga bisa saling melihat kegiatan adik-adik. Tetap semangat ya adik-adik. Walaupun kita di rumah, tapi harus tetap bersyukur kita masih bisa beribadah pada Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah.
Selamat pagi adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Sebelum kita masuk ke ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau saat teduh dulu yuk. Persiapkan hati kita untuk bersaat teduh. Amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita nyanyi 2 kali ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, kita mau doa pembuka. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan pagi yang indah ini ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Amin. Adik-adik, kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit. Kita punya nyanyi Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya dalam kesakitan. Tuhan dirikan mereka ya kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah pengking gula. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita mau ke kelas masing-masing ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Kiranya adik-adik dalam keadaan sehat dan tentunya dalam keadaan bersukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, baiknya kita mengawalinya dengan berdoa ya adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal hingga akhir, dan kiranya juga Tuhan, apa yang difirmankan pada hari ini boleh kami memahami, fokus,
dan mengerti, dan boleh kami melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapkan Alkitab kita. Sudah? Kita buka dalam kitab Hagai. Hagai pasal yang ke-1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah dibuka? Kitab Hagai pasal yang ke-1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Kita baca bersama-sama ya. Pada tahun kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan, semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, oke adik-adik, melalui teks bacaan saat ini bercerita tentang ajakan Nabi Hagai agar orang Israel dapat mengutamakan pembangunan Bait Allah. Bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo hancur pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, di sini siapa yang tahu Nabi Hagai? Ada yang tahu? Betul sekali adik-adik. Nabi Hagai adalah nabi pertama yang diutus oleh Allah kepada orang Yehuda setelah mereka kembali dari pembuangan. Hagai yang tak kenal lelah untuk mendorong umat agar membangun kembali bait suci di Yerusalem. Karena proses pekerjaan pembangunan sebelumnya ini tersendatnya adik-adik karena semangat umat menjadi kendor. Selama kurang lebih 15 tahun, pekerjaan pembangunan tidak kunjung selesai nih adik-adik. Umat Yehuda terpusat pada kehidupan pribadi dan menatap perekonomian mereka yang hancur. Bahkan nih adik-adik, mengeluh mereka nih kondisi keuangan yang kurang baik pada saat itu. Bagi Hagai dan Zakaria mengingatkan umat untuk tidak kendor dalam membangun bait Allah. Karena bagi Hagai, kesulitan yang dialami umat adalah karena mengabaikan pembangunan rumah Tuhan atau bait Allah. Apabila mereka memilih untuk mengutamakan Tuhan, prioritas dalam membangun bait Allah, maka akan membawa dampak sejahtera. Karena Allah adalah sumber berkat, maka Ia pun akan memberkati umatnya. Akhirnya pembangunan kembali bait suci Yerusalem itu pun dapat diselesaikan. Tentunya atas izin dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, di sini kita diingatkan kembali bahwa hidup diwarnai
dengan pilihan. Kadangkala kita memilih bukan untuk mengikuti apa yang baik, apa yang menjadi keinginan kita, tetapi kita memilih apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Contohnya dari cerita ini, mereka memilih untuk membangun rumah Tuhan adalah salah satu bentuk atau cara untuk mengutamakan Tuhan. Nah, contoh kita dalam sehari-hari, contohnya nih, adik-adik bangun tidur. Bangun tidur, adik-adik langsung ngapain? Apa langsung tidur lagi? Atau langsung main handphone? Atau langsung saat teduh? Betul adik-adik. Kalau kita sebagai anak Tuhan, bangun tidur, kita langsung saat teduh. Kita mengawali kehidupan kita, mengawali aktivitas kita dengan berdoa, minta bimbingan Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu bentuk kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Contoh lainnya, adik-adik ada tugas PR nih. Tugas dari sekolah maupun dari IMPA. Nah, adik-adik langsung mengerjakannya atau main games aja deh. Lebih asik daripada mengerjakan tugas. Apalagi sekolah masih online. Tidak adik-adik. Mengerjakan tugas pun salah satu mengutamakan Tuhan. Karena itu baik dan benar di hadapan Tuhan. Nah, oke adik-adik, sekarang masuk dalam kegiatan ya. Adik-adik rangkum dalam seminggu ke depan apa perilaku yang mengutamakan Tuhan. Lalu adik-adik kirim ke WhatsApp grup yang telah ada ya. Oke adik-adik, sekian cerita dari kakak. Kakak tunggu kegiatannya juga. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang oma, sayang oma, sayang papa, sayang mama, sayang kamu, dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang oma, sayang oma, sayang papa, sayang mama, sayang kamu, dan sayang semua. Oke adik-adik, gimana cerita kakak bawain tadi? Sudah ngerti semua kan? Kiranya firman yang tadi kakak bawain dapat adik-adik terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk itu kita mau saat teduh lagi yuk adik-adik. Amin. Adik-adik, kita kumpulkan persembahan kita. Persembahan adik-adik dimasukkan ke dalam celengan. Nantinya celengannya akan dikumpulkan ya. Sebelumnya kita mau nyanyi lagu Ku Beri Persembahan. Ku persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya
Adik-adik, kita mau doa persembahan dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan apa yang sudah Kau berikan, sedikit dari yang Kau berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas hari yang sangat indah ini yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan, serta makanan, minuman, dan rezeki yang Engkau juga berikan kepada kami Tuhan. Tolong bantu teman-teman kami Tuhan, dan memberikan mereka kesehatan, kecerdasan, kepintaran, dan kesabaran melalui pandemi ini Tuhan. Dan tolong juga berkati bangsa dan negara kami Tuhan, serta presiden, para pemimpin-pemimpin lainnya, wakilnya, dan gubernurnya. Berikan mereka juga kesehatan, kesetiaan, kesabaran, dan kejujuran untuk memimpin bangsa Indonesia yang kami cinta. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Allah Bapa terkasih yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu ingin mengucapkan syukur karena segala kebaikan yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini kami ingin mendoakan untuk gereja kami, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati Bapak Pendeta, majelis, dan semua karyawan kantor GPIB Jemaat Pasar Minggu. Tuhan sertai dan berkati semua pelayan pendeta dan majelis. Kami juga ingin mendoakan orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu memberkati orang tua kami, memberikan sukacita dan damai sejahtera, serta menjaga orang tua kami, jauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan juga memberkati semua orang yang ada di sekitar kami. Berikan mereka juga sukacita dan damai sejahtera. Tuhan mau sempurnakan permohonan dan doa yang kami naikkan kepadamu, karena doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kami. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang kiranya mau Kau sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang ampuni juga orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan kita mau nyanyi lagu Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus.
bersinar terus. Inginkan aku manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ya adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kiranya apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dan sertai kami selalu Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.